أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Pertanyaannya berkaitan dengan topik bagaimana kita menyikapi perbedaan yang terjadi di dekat kita, di sekitar kita. Perlu diketahui bahwa perbedaan itu ada dua jenis. Perbedaan yang prinsipil dan mendasar, dan perbedaan yang tidak prinsipil. Perbedaan pada perkara yang prinsip dengan perbedaan yang bukan prinsip. Sebelum memberikan contoh real, saya berikan analogi terlebih dahulu. Ada dua orang insinyur menjadi tim terbangunnya masjid atau sebuah gedung ini misalnya. Mereka berselisih pada dua hal. Mereka berbeda pendapat pada dua hal. Hal yang pertama adalah perbedaan mereka. Si A berkata, bangunan ini sebesar ini tidak perlu ventilasi. Semuanya tembok. Cukup berikan saja satu pintu keluar masuk. Si B dalam satu tim berkata, nggak mungkin. Namanya gedung harus ada ventilasi selain pintu. Kita bukan insinyur saja, insya Allah sudah bisa menjawab mana kira-kira pendapat yang lebih benar. Pendapatnya si insinyur A atau si insinyur B? Kenapa? Karena urusan ventilasi sesuatu yang disepakati. Prinsip harus ada sebuah gedung akan menjadi sehat, nyaman, representatif kalau sirkulasinya baik. Begitu kan? Ini hal yang pertama. Mereka juga berselisih pada hal yang kedua. Ornamen gedung ini bernuansa kayu saja, kata si A. Kata si B, ya jangan kayu lah. Kalau zaman milenium seperti ini, ya pakailah aluminium. Kayu, aluminium. Tidak prinsip. Kayu mungkin ada nilai art yang diinginkan. Kalau aluminium mungkin dari sisi yang lain. Tidak masalah. Yang penting ventilasinya baik, pondasinya bagus. Semua bahan-bahan bangunannya juga oke. Hanya sentuhan ornamennya saja kayu atau aluminium, masing-masing memiliki nilai tersendiri. Maka kita tidak bisa bilang bahwa si A lah yang benar atau si B lah yang benar. Masing-masing memiliki kemungkinan benar. Analogi ini bisa membantu kita untuk memahami perbedaan dalam lingkup agama. Ada perbedaan yang bersifat prinsip, dan ini tidak boleh terjadi. Tidak boleh terjadi. Misalnya perbedaan bahwa para sahabat itu seluruhnya atau mayoritasnya murtad. Sebentar. Terus akan kita kemanakan sekian banyak ayat dalam Al-Quran? Tidak usah kita hadirkan yang banyak itu. Cukup satu saja. Ayat 100 dalam surat At-Taubah. Dalam surat 9 ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Yang terdepan, yang terdahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Siapa berarti? Para sahabat. Tidak ada yang maksudnya yang lain, tidak ada, hanya para sahabat. Walladzina taba'uhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dalam kebaikan.
Kemudian Allah menyatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Wa a'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga-surga. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal abadi di dalam surga. Mungkinkah Allah ridha kepada seorang murtad? Tidak mungkin. Mungkinkah Allah akan siapkan surga bagi seorang yang murtad? Tidak mungkin. Maka kita lebih percaya ayat ini atau kesimpulan, pendapat, justifikasi sebagian orang meskipun atas nama Islam menyatakan bahwa para sahabat murtad. Ini tidak perlu diperdebatkan. Jelas Allah yang benar dalam Al-Quran, mereka keliru. Berapa persen kelirunya? 100%. Tidak boleh terjadi perbedaan dalam hal ini. Para sahabat Nabi Muhammad SAW tempatnya di surga. Pasti Ustaz, pasti. Masa kita ragu terhadap firman Allah? Tidak boleh kita ragu. Tempatnya para sahabat Nabi di surga. Titik. Itu yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Dalam banyak sekali ayat yang persis tadi. Mudah untuk dilihat. Surat At-Taubah ayat 100. Jadi kalau ada seseorang berselisih dengan kita dalam hal prinsipil ini, kita bilang ini perselisihan yang tidak perlu dilihat. Ini perselisihan yang prinsipil. Jelas mana yang benar, mana yang keliru. Seperti jelas mana yang benar dan mana yang keliru pada dua insinyur tadi pada perihal ventilasi. Gak mungkin namanya gedung gak dikasih ventilasi. Adapun yang bukan prinsipil, pada rincian permasalahan fikih, tata cara pelaksanaan cabang-cabang ibadah, maka ini mungkin terjadi perbedaan. Contohnya apa Ustadz? Contohnya adalah tatkala seseorang i'tidal dalam salat, ruku', Allahu Akbar, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian dia bangkit dari ruku', i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Yang satu mengembalikan tangannya terposisi di dada, yang satu terjulur ke bawah. Sama atau beda? Sama atau beda? Beda. Membatalkan sholat mereka atau tidak? Mengeluarkan mereka dari Islam atau tidak? Menjadikan mereka mengingkari ayat tertentu atau hadis tertentu atau tidak? Berbeda. Lantas bagaimana kita menyikapi perbedaan itu Ustadz? Surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih pada sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, war Rasul, kembalikan kepada Rasul, kepada sunnah-sunnahnya. Yang paling dekat dengan ayat Al-Quran, yang paling dekat dengan hadis Nabi, itulah yang benar. Meskipun tidak pada permasalahan prinsipil. Jadi menyikapinya adalah sesuai dengan objek permasalahan yang sedang dibahas. Dan itu semua subhanallah kembali lagi kepada satu ajakan. Apa itu? Belajar. Agar kita jadi tahu mana yang prinsip, mana yang bukan. Mana yang akar, mana yang cabang. Mana yang membuat kita harus bersikukuh di atas prinsip kebenaran, mana yang masih mungkin kita berikan kelonggaran. Ini semua tidak bisa dijawab, tidak bisa disikapi kecuali dengan ilmu. Makanya ada satu kaidah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya sama para ulama. Tanya kepada orang yang berilmu.
Dan ada satu pemandangan yang ada satu fenomena yang barangkali sudah terlihat di zaman ini, pernah disinyalir oleh Nabi SAW. Beliau bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dengan cara merenggutnya dari dada-dada manusia, tidak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Orang-orang yang berilmu sedikit demi sedikit dipanggil oleh Allah, diwafatkan. Kemudian selanjutnya Nabi menyatakan, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika yang berilmu semakin langka, mulailah manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka, panutan-panutan mereka adalah orang-orang yang dangkal ilmu agama. Saya terjemahkan dengan bahasa sedikit santun. Sebab sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, secara tekstual artinya adalah panutan, tokoh, pimpinan yang bodoh. Kalau ini menyakitkan, dangkal ilmu agama. Jadilah para panutan yang diacungi jempol itu justru dari kalangan orang yang dangkal ilmu agama. So, apa yang terjadi? Fasu'ilu, karena mereka sudah terlanjur dianggap sebagai tokoh panutan, maka mereka akan ditanya tentang agama. Pak, apa hukumnya ini? Bagaimana menurut Bapak itu? Mereka ditanya. Fa'aftau, mereka pun gengsi kalau enggak jawab. Mereka menjawab, berfatwa. Bi ghairi ilmin, kata Nabi, sayangnya mereka berfatwa tanpa dasar ilmu. Lalu berakhir seperti apa? Fadallu wa adallu. Mereka tersimpang dan mereka dapat menyimpangkan banyak orang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, yang duduk di kursi seperti ini, siapapun dia, bukan ringan. Setiap ucapan yang keluar dari lisannya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bicara atas nama agama bukan seperti berorasi. Bicara atas nama agama, dia menjadi wakil, seakan-akan menjadi wakil agama atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang agama. Maka siapapun harus terpanggil untuk berilmu, belajar, agar dia jadi tahu mana sih kebenaran. Kemudian kalau terjadi perbedaan, mana perbedaan yang perlu disikapi dengan ini, mana yang perlu disikapi dengan itu, dan begitu seterusnya. Maka dengan kedewasaan ilmu, dengan kematangan ilmu, kita akan dapat benar menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.